KBR Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Merry Christmas, Lea mewakili tim What's Trending menyampaikan selamat Natal 2024 buat kalian yang merayakan. Kita ketemu lagi ya di podcast What's Trending, masih bareng saya, Lea Baneza. Kali ini Lea mau ngebahas pendar pesan ekologi Natal. Nah, di momen Natal kali ini Lea tuh selalu suka nih, karena bertebaran ucapan selamat diiringi dengan ungkapan seperti cinta kasih, sukacita dari berbagai penjuru beragam latar belakang. Misalnya, dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengajak masyarakat ini menebar cinta kasih dan memperkuat kemanusiaan di tengah momen spesial Natal. Nah, di Natal tahun ini, tema yang diambil itu adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang menekankan nilai-nilai pengharapan, kesederhanaan, dan damai sejahtera. Harapannya, nilai-nilai tersebut nggak cuma diterapkan pada kehidupan antar sesama manusia, tetapi juga pada lingkungan. Ketua Umum Natal Nasional 2024, Thomas Dwi Wandono, meminta masyarakat memandang lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Hal senada disampaikan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, Pendeta Darwin Darmawan. Darwin berharap momen Natal mampu menggugah umat Kristen untuk peduli terhadap krisis lingkungan yang sedang terjadi. Nah, gimana sih kepedulian terhadap lingkungan dibangun pada momen Natal 2024 ini? Kita mau bahas tapi setelah komen warga plus 62. Yang pertama, komentar @babyxx. Selamat menyongsong hari Natal buat sahabat-sahabat atau teman-teman yang akan merayakannya. Kiranya Natal tahun ini membawa kasih, sukacita, dan damai sejahtera buat kita semua. @kimoxx. Semoga kebahagiaan Natal menjadi pembawa cinta kasih, damai, dan terang bagi dunia. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga semua makhluk berbahagia dan damai selalu. Merry Christmas buat teman-teman yang merayakannya. Lanjut komentar @justicexx. Natal bukan sekedar perayaan, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam damai, saling membantu, dan berbagi kebahagiaan. Jadikan Natal tahun ini sebagai pengingat untuk selalu menjunjung tinggi rasa persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Lanjut @pemkab Bekasi. Halo warganet, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, mari kita bersama menjaga lingkungan dengan bijak, mengelola sampah melalui Less Waste Event. Yuk buat perayaan akhir tahun semakin bermakna dengan berkontribusi menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar. @sxx. Curhat dikit, aku sebagai orang Bali mulai cemas dengan kehidupan masa depan kami yang sebenarnya masih bergantung dengan alam. Pelan-pelan mulai susah air, banyak dapat limbah, dan makin ditekan adat, kebutuhan primer, dan kewarasan diri. @dandi_xx. Isu lingkungan dianggap urusan yang jauh dari kehidupan sehari-hari, meski banjir sudah seleher. Lalu apa esensi pembangunan, investasi, lapangan kerja, dan pendapatan jika setelah memiliki semua lewat perjuangan bertahun-tahun, disapu bencana buatan manusia dalam hitungan hari? @validxx. Dalam ibadah dan perayaan Natal kali ini, Pendeta Jaki Maniputi mengajak seluruh umat Kristen untuk merefleksikan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan dan lingkungan. Ada nih komentar @gusxx. Agama dan lingkungan sebenarnya sesuatu yang sangat terkait. Salah satu peran agama adalah menjaga akhlak manusia agar bisa berbuat kebaikan bagi sesama manusia, sesama makhluk, dan semesta ini. Yang terakhir komentar @hakarxx. Tujuan beragama itu salah satunya adalah mencari ketenangan dan bisa menenangkan lingkungan. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Gimana sih umat Kristen memaknai Natal sebagai kepedulian terhadap lingkungan? Kita tanya ke Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Jimmy Sormin. Mungkin aku mau tanya terkait dengan tema Natal tahun ini, Pak. Ini kan bisa dikatakan juga ada yang menyinggung soal inklusivitas bagi manusia dan lingkungan gitu ya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan nggak sih Pak? Lingkungan yang dimaksud itu meliputi apa saja sih Pak? Ya, pertama tema ini memang sifatnya general ya, tidak spesifik untuk menyoal lingkungan, tapi ada terkandung tentang isu lingkungan juga. Dengan tema marilah kita ke Bethlehem ini sebenarnya diarahkan juga supaya kita semua memikirkan yang selama ini dianggap kecil, dianggap tidak penting, dianggap tidak populer ya dan lainnya, itu harus kita tempatkan kembali sebagai satu bagian dari keseluruhan bagian kehidupan kita. Kalau di dalam peristiwa Natal itu malaikat menemui para gembala yang dianggap juga kelas sosial yang kesekian gitu ya, yang sederhana, bahkan dianggap lapisannya miskin di dalam masyarakatnya, malah menjadi segmen atau bagian dari masyarakat yang pertama justru dikabarkan ya, kelahiran Yesus Kristus itu. Bukan kepada para bangsawan, bukan kepada para raja, ataupun pada para orang-orang kuat dan berkuasa pada waktu itu, melainkan pada lapisan bawah. Kenapa? Mereka penuh dengan kesungguhan, ketulusan, mereka nggak punya agenda-agenda yang neko-neko atau yang aneh-aneh, sehingga pesan itu disampaikan kepada mereka supaya tersampaikan juga dengan segala ketulusan dan kesungguhannya itu kepada banyak orang. Kalau kita mau angkat misalnya dari Bethlehem yang dahulu dianggap sebagai juga bagian dari garis keturunan di mana Raja Daud juga bagian dari situ gitu ya. Mau digambarkan juga sebenarnya dari yang kecil yang dilupakan sebenarnya ada karya-karya besar Tuhan yang mau disampaikan juga kepada dunia gitu. Dan kalau kita mau melakukan sesuatu untuk keberlanjutan hidup kita semua, Tuhan juga berkarya lewat dari hal-hal kecil yang kita mungkin dapat lakukan tanpa harus menjadi pembesar, menjadi penguasa, atau mempunyai power yang kuat. Dari hal-hal kecil yang kita ambil bagian menyelamatkan lingkungan hidup kita yang menjadi bagian dari ketergantungan kita satu sama lainnya, yaitu interdependensi di dalamnya. Kalau kita peduli dengan hal-hal kecil seperti yang kita dari sekitar kita, energi, air, ya, sampah, dan juga masalah yang menerpa dengan krisis iklim ini kita menjadi bagian juga untuk mengabarkan hal besar kepada dunia. Nah Pak Pendeta, ini membicarakan soal lingkungan, kenapa sih Pak lingkungan ini sangat penting untuk diangkat, dan bagaimana nih soal inklusivitas terhadap lingkungan itu mesti dimaknai oleh teman-teman umat Kristen? Ya, selama ini kita berpikir bahwa lingkungan ini ada di dalam dominasi manusia ya. Kita menjadi makhluk yang paling utama, paling mulia di atas piramida kehidupan makhluk hidup di dunia ini, sehingga kita bisa berkuasa, kita punya hak untuk menaklukkannya, menggunakan atau mengkonsumsinya sepuas-puasnya, padahal kita tidak dalam situasi demikian. Dengan inklusivitas yang dimaksud itu kita ada dalam kesejajaran ya, kesemakhlukan dengan makhluk hidup lainnya, di mana kita saling membutuhkan. Kalau bahasa kasarnya bahkan alam tanpa manusia bisa hidup, tapi manusia tanpa alam nggak bisa hidup itu. Mungkin baik-baik saja kalau nggak ada manusia gitu kan. Tapi dengan inklusivitas itu mengatakan bahwa kita ada di dalam kesejajaran, kesemakhlukan, di dalam keutuhan ciptaan yang Tuhan jadikan sejak semula itu. Pak, ini kan kalau misalnya kita berbicara isu lingkungan kan sudah sering disuarakan gitu ya Pak ya, di beberapa Natal sebelumnya. Nah kira-kira di tahun ini mungkin ada nggak sih Pak yang mau di-highlight dan mungkin membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu? Ya, kita lihat ya kalau dalam konteks global, krisis iklim itu makin tidak terbendung. Bahkan ada terma yang digunakan tidak lagi global warming, tapi global boiling ya. Semakin mendidih gitu, semakin panas gitu, lebih panas dari sebelumnya. Ini menunjukkan tingkat kedaruratannya juga semakin mendesak. Sehingga dengan tema Natal gitu ya, untuk peduli, untuk bersama-sama membawa kabar sukacita itu, dan mengangkat yang selama ini terpuruk, yang tertindas, terabaikan itu,
kita semakin peduli dengan keakutan itu ya, kemasifan kerusakan yang luar biasa yang radikal di tengah dunia ini, selain persoalan-persoalan sosial seperti perang, pangan, krisis pangan dan lainnya, tapi kita juga harus mengubah cara kita untuk hidup semakin bertobat ya. Adanya pertobatan ekologis. Kita mengubah cara hidup kita untuk semakin lebih selaras dengan alam ini, semakin menjadi bagian dari keutuhan itu, dari kesemaklukan yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, di negeri kita sendiri, kita lihat dengan tema Natal ini yang diajak tadi ya, tentang bagaimana yang terpinggirkan, yang terabaikan, tereksklusi, bahkan oleh karena kerakusan dunia, oleh karena ketamakan-ketamakan, kerusakan-kerusakan, yang eksploitatif begitu. Dengan tema ini juga kita diajak untuk memikirkan dari korban-korban banyak dari pengerusakan lingkungan hidup oleh karena konsesi-konsesi ekstraktif gitu ya, industri ekstraktif. Bagaimana gereja itu, umat Kristen semakin memberi perhatian terhadap para korban itu. Dan jika terjadi di dalam gereja sendiri, misalnya praktik-praktik koruptif oleh karena korupsi sumber daya alam gitu, gereja harus bisa berkata tidak, stop dengan hal-hal seperti itu. Misalnya dapat bantuan dari perusahaan-perusahaan yang merusak gitu, atau meminta-minta bantuan dari perusahaan-perusahaan yang rusak untuk pembangunan gereja, untuk acara Natal, untuk acara apapun itu ya terkait gereja, harus stop berbuat demikian. Dengan demikian kita menormalisasi perilaku-perilaku yang merusak lingkungan dan tidak bersahabat dengan alam itu. Tadi kan Pak Pendeta mencontohkan misalnya salah satu merawat lingkungan itu dengan menolak mungkin pendanaan dari organisasi-organisasi yang merusak lingkungan gitu ya. Nah mungkin ada nggak sih Pendeta hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan jemaat ataupun gereja untuk mewujudkan lingkungan yang bisa seimbang dan kepeduliannya gitu? Ya itu tidak bisa tidak dimulai dulu dari berpikir yang adil terhadap lingkungan itu sendiri. Kalau kita tidak punya pikiran yang adil, kita hanya mengupayakan promosi-promosi atau kampanye tentang pelestarian lingkungan, restorasi lingkungan, itu akhirnya akan jadi buah di bibir saja gitu ya. Lain di hati, lain atau di pikiran, lain dengan yang ditindakan. Alhasil itu hanya sifatnya temporary ya, sementara aja karena ada desakan atau karena ada tren saja baru melakukan itu. Tetapi kalau mulai dari berpikir yang adil, kita mudah sensitif dengan segala bentuk hal-hal yang dapat merugikan lingkungan hidup kita. Contoh dari cara kita berperilaku membuang sampah, mengelola sampah gitu ya. Kalau kita tidak punya berpikir adil terhadap alam ini, kita sudah abai itu. Sampah-sampah kecil dari bungkus-bungkus makanan kita biarkan aja terbengkalai itu, buang sembarangan di perjalanan kita, di dekat-dekat rumah kita, bahkan di gereja. Saya sering menyaksikan itu kalau sudah pulang gereja itu sampah permen, sampah tisu dan apa sering kali ditinggalkan begitu saja di bangku-bangku duduk jemaat itu. Padahal sudah berulang-ulang dia beritahu, tapi ternyata tidak selalu sesuai ekspektasi. Tidak semudah itu ya Pak? Iya, lalu bagaimana kita mengkonsumsi energi, mulai dari rumah tangga kita, kantor kita, gereja kita, itu tindakan nyata yang harus kita lakukan ya, berpikir seefisien mungkin, seefektif mungkin dalam menggunakan energi. Mungkin kan tadi Bapak juga mencontohkan kalau pada kenyataannya meskipun sudah diberitahu gitu ya, masih ada aja gitu orang-orang yang mungkin kurang peduli terhadap kebersihan, mungkin sampah gitu ya. Nah, mungkin upaya atau usaha gereja sendiri untuk mendorong masyarakatnya ini lebih peduli sama lingkungan tuh seperti apa sih? Ya, sebagian gereja ada yang sudah menerapkannya secara konsisten dan konsekuen. Misalnya ada program bank sampah, persembahan atau kolekte sampah dilakukan seperti itu. Ada yang melakukan itu, kami menyaksikan sendiri gitu ya. Akhirnya tidak hanya sekedar perilaku yang bersih, teratur, tapi juga terdukung ekonominya dengan menyetor sampah-sampah plastik ke gereja, lalu dikonversi menjadi nilai rupiah, orang-orang bisa terbantu juga ekonominya, walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Kita butuh contoh-contoh nyata ya, yang harus dilakukan itu. Pak Pendeta, terakhir boleh Pak pesan Natal 2024 kepada seluruh umat Kristiani? Ya, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus olehnya, kita menjadi manusia-manusia yang merayakan Natal ini dengan keteduhan hati, dengan semangat kesederhanaan, kecukupan, dan adil bagi semuanya. Karena arti dari Natal itu bukan hingar-bingar, kerlap-kerlip, lampu-lampu, atau ornamen Natal yang luar biasa, pakaian yang mahal, makanan yang enak, ataupun juga rupa-rupa
selebrasi yang menyenangkan hati sesaat, masa-masa Natal dan Tahun Baru, tetapi justru kita ini menjadi momen reflektif di mana bayi Yesus yang tidak dapat tertampung di penginapan, bahkan hanya ada di kandang binatang seperti itu ya, dalam segala kesederhanaannya, kekurangannya, keterbatasannya, harusnya kita juga merayakan Natal dengan semangat yang demikian, peduli dengan segala kekurangan orang lain, membantu mereka, dan juga memperjuangkan keadilan agar semuanya menjadi berkecukupan. Jadi Natal kali ini adalah momen reflektif bagi kita, melihat kedalaman dari diri kita, sudahkah kita betul-betul datang seperti para gembala yang menghampiri Kristus dalam perjalanan mereka yang cukup jauh gitu ya, dengan pesan yang disampaikan para malaikat. Kita juga seperti para gembala itu dengan tulus datang kepada Kristus untuk melihatnya, dan ia lahir dalam hati kita, dalam kata dan perbuatan kita. Sehingga banyak jiwa, makhluk hidup lainnya terutama, juga merasakan kehadiran Kristus itu melalui upaya-upaya kita bersama dalam menyelamatkan lingkungan hidup dan memperjuangkan keberlanjutan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Demikian, Bu. Oke, baik. Pendeta Jimmy, terima kasih banyak ya Pendeta. Selamat Natal. Sama-sama. Selamat Natal. Terima kasih Bu Lea ya. Nah, gimana nih dengan kalangan muda Kristen? Siap nggak mewujudkan spirit Natal untuk menjaga bumi? Yuk kita obrolin bareng Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI, Sahat Sinurat. Dari mungkin kelompok orang-orang muda dari Kristen ini, GAMKI gimana sih memaknai tema Natal tahun ini nih, yang salah satunya kan menyinggung soal inklusivitas bagi umat dan umat manusia dan juga lingkungan gitu ya, dimana umat Kristen ini diajak untuk peduli juga nih sama lingkungan. Itu dia memang Mbak, kedatangan Yesus Kristus tentunya harus kita lihat bukan hanya Yesus datang untuk para manusia saja, tapi juga ya untuk alam, untuk lingkungan, untuk menyelamatkan ya alam dan lingkungan ini. Nah, sehingga seharusnya kita memang memikirkan juga tindakan-tindakan yang nyata untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap isu-isu lingkungan, isu-isu sosial masyarakat, isu-isu terkait alam yang ada di sekitar kita. Jadi Natal itu tidak hanya sebatas seremoni, tidak hanya sebatas kita kemudian melakukan perayaan, tapi harus ada gerakan, harus ada tindakan nyata di momentum Natal tentunya, tapi juga di waktu-waktu berikutnya, di waktu-waktu ke depan. Nah, sehingga ya hari-hari selanjutnya itu ya kita bisa lakukan tindakan-tindakan yang nyata begitu. Mas Sahat, terkait dengan mungkin aksi-aksi nyata gitu ya yang dilakukan umat Kristiani ini untuk lingkungan, boleh dicontohkan gak sih apa saja? Ya, misalnya beberapa waktu lalu ya kita GAMKI itu kerjasama dengan badan di kehutanan, itu kita menanam pohon di kawasan Danau Toba, ada sekitar 7 atau 8 cabang GAMKI di sana. Itu kita menanam pohon supaya mendorong kesadaran kita untuk peduli kepada lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Nah Mas, ngomongin soal gereja, sebenarnya usaha gereja sendiri untuk mungkin lebih peduli terhadap lingkungan, merawat lingkungan, dan mendorong masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan itu seperti apa sih usahanya? Ya kalau dari gereja ini kan sebenarnya kalau di khususnya saya di Kristen Protestan ya, itu kan kita ada banyak sinode di seluruh daerah. Jadi ada daerah-daerah kita yang memang ada di wilayah pedesaan juga, di wilayah perkotaan, yang tentunya banyak situasi-situasi yang sesuai dengan konteksnya. Misalnya di daerah perkotaan kan kita banyak menghadapi tantangan misalnya masalah pengelolaan sampah, kemudian juga terkait juga bagaimana penghijauan di wilayah perkotaan. Nah ini kan sebenarnya gereja bisa menghimbau para jemaat untuk kemudian menanam pohon di pekarangan rumah, atau kalau yang tidak punya rumah ya mungkin dengan di lingkungan kantornya kah, atau di lingkungan yang komunitasnya seperti itu. Kemudian juga gerakan-gerakan untuk membuang sampah sesuai dengan zero waste begitu kan. Nah ini kan sebenarnya gereja bisa berperan untuk membantu pemerintah dalam program-program lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke baik, Mas Sahat sendiri kira-kira sebenarnya nih masalah-masalah lingkungan apa aja nih yang mesti jadi perhatian atau mendapatkan intensi gitu? Yang kita lihat itu pertama ini kan pengelolaan lahan-lahan kita. Jadi lahan-lahan ini kan sebenarnya potensi yang kalau tidak dikelola dengan baik, akhirnya tidak ada manfaatnya baik untuk kelestarian lingkungan, termasuk juga untuk aktivitas ekonomi masyarakat begitu. Nah biasanya gereja itu punya lahan yang kadang-kala nggak dimanfaatkan.
Nah, termasuk juga masyarakat juga belum tentu juga lahan itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Nah, menurut saya gereja itu harus mendorong bagaimana bisa membangun pemanfaatan lahannya itu dengan semangat keberlanjutan, artinya tetap memperhatikan faktor keberlanjutan lingkungannya, tapi juga bisa kemudian meningkatkan perekonomian jemaatnya, perekonomian masyarakatnya, sembari juga menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini yang menurut saya peran dari gereja dan bagaimana kemudian gereja-gereja yang ada di daerah-daerah ini, khususnya daerah-daerah tertinggal di NTT, di Mentawai, di Nias, di daerah Papua misalnya, Maluku dan lainnya, itu bisa didampingi oleh gereja-gereja yang sudah lebih mapan, yang kebanyakan ada di wilayah-wilayah perkotaan atau di Jawa. Nah, Mas Sahat mungkin terakhir boleh disampaikan pesan Natal 2024 gitu ya kepada seluruh umat Kristiani. Ya, pesan Natal itu yang saya bisa sampaikan, ya momen Natal ini kan adalah momen kita, kesempatan kita sekali setahun untuk merefleksikan diri apakah kita sudah benar-benar memahami semangat dari kelahiran Yesus ke dunia, manusia dan alam semesta begitu. Nah, sehingga diri kita pribadi yang diselamatkan, tapi bagaimana kita pun ikut berperan untuk bisa menyelamatkan orang lain, menyelamatkan alam kita, menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini tentunya melalui Natal ini, semoga kita bisa kembali ke Bethlehem, kembali memaknai kesederhanaan Natal. Nah, sehingga kesadaran Natal itu kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan juga bagi lingkungan kita. Oke, baik. Mas Sahat, selamat Natal ya Mas ya. Siap, terima kasih Mbak. Selamat Natal, terima kasih Mbak. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, apa ya tanggapan para pegiat lingkungan dengan tema Natal tahun ini yang memiliki pesan ekologis nih? Masalah lingkungan apa yang penting banget dapat atensi? Ada komentar Cornel Gea dari pengkampanye Fight Inequality Alliance FIA Indonesia nih. FIA Indonesia adalah aliansi yang bergerak di isu ketimpangan sosial dan ekologis. Kak Cornel, ini melihat tema tahun ini nih yang salah satunya juga ya menyinggung soal lingkungan, gimana nih Anda ngelihatnya? Ya, pertama mungkin kami mau mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman yang sedang berjuang sampai hari ini, termasuk mama di Papua, mama di Sumatera yang mungkin hari malam ini mereka bisa berhenti sebentar untuk merayakan Natal setelah beberapa waktu sebelumnya mereka harus berhadapan-hadapan dengan negara gitu ya. Nah, menurut saya kalau negara serius untuk memikirkan perlindungan terhadap lingkungan hidup ya, terhadap manusia yang hidup di kampungnya gitu ya, dia harus berhenti untuk melakukan pengrusakan, termasuk mengusir orang-orang dari kampung. Jadi kalau menurut saya di satu sisi mungkin itu menghibur diri umat Kristen seperti saya gitu ya, ada tema Natal negara gitu ya, pasti negara ini ikut merayakan Natal, tapi kalau itu hanya berakhir sebagai kosmetik aja gitu ya, ajang palsu-palsuan untuk membangun citra gitu, ya sayang aja. Seberapa penting sih Kak agama ini mengambil peran dalam melestarikan lingkungan? Kalau di Indonesia dia sangat penting, karena di Indonesia agama itu satu instrumen keyakinan yang sangat kuat untuk mendorong orang melakukan sesuatu. Jadi orang bahkan lebih terdorong untuk melakukan sesuatu karena itu diperintahkan oleh agama atau tokoh agama dibanding karena ada aturannya atau itu disampaikan oleh akademisi. Agama sangat penting untuk pelestarian lingkungan hidup, walaupun karena dia sangat luas menurutku ya, dan sangat macam-macam strukturnya, ya dia harus semuanya, mulai dari tokoh agamanya, mulai dari keyakinan, mulai dari diskursusnya gitu. Jadi kalau menurutku misal kekristenan itu sangat pro lingkungan agamanya, tapi kalau tokoh agamanya menjadi kaya atau mendapat persembahan dari pejabat-pejabat atau pengusaha yang merusak lingkungan, ya nggak bisa kritis kan, akhirnya tokoh agamanya nggak kemana-mana. Nah, sejauh ini peran dari institusi atau tokoh agama di Indonesia sendiri gitu ya, terkait dengan isu lingkungan, apakah sudah berdampak? Sebenarnya ini ya, ada penurunan menurutku, bahkan ya di level, ya walaupun
semua mungkin menyadari bahwa agama itu adalah institusi yang sangat penting, bisa jadi alat untuk mencapai sesuatu. Makanya dia tergantung siapa yang menguasai itu. Nah, makanya menurut saya sekarang itu lagi sangat mundur gitu. Misalkan persoalan tambang, ya, ormas agama bisa mulai tambang, dan ya, itu menurutku sangat berbahaya karena itu jelas konflik kepentingannya gitu ya. Jadi ya selamat untuk teman-teman yang menolak itu sampai hari ini. Nah, kira-kira masalah lingkungan apa nih Kak yang perlu jadi concern? Kalau orang beragama itu kan yakin bahwa bumi ini itu diciptakan oleh Tuhan. Tugas manusia yang melindungi ciptaan itu. Jadi semua aktivitas yang merusak ciptaan itu adalah melawannya adalah ibadah. Saya kira. Jadi ibadah sehari-hari kita untuk melawan setiap aktivitas yang merusak lingkungan. Tapi kalau ditanya apa yang hari ini sangat darurat misalnya, yang hari ini itu dialami oleh banyak sekali masyarakat miskin. Menurut saya salah satunya itu adalah banjir. Karena saya tinggal di Semarang gitu ya, Pulau Jawa, banjir itu lagi sedang gila-gilanya gitu. Dan makin lama makin parah. Misal hari ini tuh udah mulai banjir. Tapi satu waktu juga jadi kemarau gitu. Jadi misal ini dari bulan 10 sampai bulan 3 nanti bisa hujan deras, banjir segala macam gitu. Jadi intensitasnya makin sering. Terus itu kemaraunya panjang gitu. Ya menurut saya itu jadi persoalan itu. Nah, kalau misalnya nih Kak, bisa dioptimalkan ke depan dari peran agama dalam hal pelestarian lingkungan, apa nih yang mestinya dilakukan pemerintah untuk mendukung peran agama maupun kolaborasi lintas iman nih dalam isu lingkungan? Kalau negara kita udah clear lah ya, nggak bisa diharapin. Tapi untuk teman-teman semua gitu ya, itu orang-orang yang berkuasa di lembaga-lembaga keagamaan, ya orang-orang yang paling menjadi korban itu jemaat kalian gitu, jemaat Muslim, jemaat Kristen, jemaat Katolik, segala macam itu mereka yang jadi korban. Dan ya menurut saya mereka yang paling perlu untuk kita lindungi. Jadi udah tidak lagi ada negosiasi menurutku, mana ekonomi atau lingkungan dan macam-macam. Kondisi lingkungannya udah sangat parah dan udah nggak lagi bisa dinegosiasi yang mana duluan, yang memang harus lingkungan. Terima kasih, itu tadi pengkampanye Fight Inequality Alliance, Cornelia. Nah, Lea juga udah terhubung nih dengan Rahma Sofiana, Ummah for Earth Project Lead Greenpeace Indonesia. Lea mau tanya nih, perlu nggak sih kerjasama lintas agama di isu lingkungan ini? Dan apakah seruan peduli lingkungan di momen keagamaan itu berdampak? Kita diskusiin bareng Rahma yuk. Kak, aku mau tanya nih, tema Natal tahun ini kan salah satunya gitu ya, menyinggung soal isu lingkungan gitu ya. Nah, gimana sih kakak melihat hal ini, dan kira-kira kalau di Natal ini dapat atensi soal lingkungan, kira-kira dampaknya itu akan seperti apa sih? Sebenarnya mungkin kalau Green Christmas gitu ya kita menyebutnya gitu, Greenpeace tuh pernah melakukan sebuah mungkin bisa dibilang kampanye gitu ya, yang memang kita menyuarakan atau mengedepankan gitu tentang bagaimana sebenarnya perayaan hari-hari besar agama itu bisa dilakukan lebih ramah lingkungan. Termasuk di dalamnya perayaan Natal, Hari Idul Fitri gitu-gitu. Nah, sebenarnya mungkin kalau secara luas belum ya, bahwa kemudian tema ini dimasukkan ke dalam sebuah perayaan gitu. Tapi kami melihat ini sebuah inisiatif yang sangat baik karena memang peran komunitas agama atau peran kelompok agama itu sebenarnya cukup signifikan untuk membawa perubahan atau membawa pesan-pesan yang memang sejatinya untuk pelestarian lingkungan gitu. Nah, saya pernah beberapa kali berbicara dengan teman-teman dari agama Nasrani, agama Kristen. Sudah ada inisiatif sebenarnya di beberapa gereja tuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang memang tujuannya untuk penyelamatan lingkungan. Jadi mereka ada namanya Minggu Ekologi. Nah, Minggu Ekologi ini macam-macam bentuknya. Jadi misalnya dalam 1 bulan itu mereka ada khusus 1 hari Minggu untuk menanam pohon. Atau bulan depannya nanti temanya beda lagi gitu. Jadi saya rasa memang ini penting gitu ya, karena salah satu tokoh yang didengarkan oleh masyarakat kita sebagai masyarakat beragama di Indonesia adalah tokoh agama justru. Jadi kalau tokoh agama
atau komunitas beragama memiliki visi, memiliki misi yang tujuannya untuk pelestarian lingkungan, saya rasa mungkin itu akan sangat baik, membawa dampak yang sangat baik untuk gerakan lingkungan. Oke, baik. Nah, Kak, mungkin kalau dari Kakak sendiri melihat masih ada tantangan nggak sih, Kak, untuk mungkin lembaga, institusi dari keagamaan gitu ya, untuk berperan aktif untuk melestarikan lingkungan gitu? Saya rasa mungkin tantangannya lebih di mindset ya, lebih di mindset, lebih di bagaimana sebenarnya, karena mungkin ini kita tidak bicara hanya di agama Islam atau di agama Nasrani, di agama Kristen gitu ya, tapi sejak dulu pengajaran soal agama itu banyak berpusat pada pahala, dosa, membicarakan bagaimana hubungan manusia dengan alam. Banyak dibicarakan tentang hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, tapi untuk hubungan dengan alam itu seringkali luput dari pembahasan di ruang lingkup agama gitu. Padahal sebenarnya ketika kita gitu sebagai umat beragama menjalankan misi kita gitu ya di bumi sebagai khalifah, sebagai umat beragama, menjalankan ibadah-ibadah kita itu sebenarnya tidak terlepas dari bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan alam atau dengan lingkungan. Dan ini sebenarnya mungkin bukan topik yang unggul gitu ya ketika ada ceramah atau ketika ada khotbah gitu. Tapi saya rasa mungkin mulai saat ini kita harus membiasakan gitu atau setidaknya kita mulai mendorong bahwa tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama mulai membicarakan soal isu gerakan lingkungan, isu penyelamatan lingkungan, isu dampak krisis iklim di ceramah-ceramah atau di khutbah-khutbah gitu. Karena kalau misalnya sekarang kita bicara dampak krisis iklim, itu sudah terjadi di mana-mana gitu. Ya kayak bencana yang kita lihat beberapa hari terakhir ya, di Sukabumi, terus kemudian saat ini ada banjir bandang juga di Makassar. Jadi saya pikir tidak satupun luput dari kita mau apapun agamanya itu bisa lolos dari dampak krisis iklim. Oke, Kak, tapi Anda sendiri melihat dari institusi atau tokoh agama mungkin yang membicarakan isu lingkungan, apakah ini sudah cukup berdampak gitu? Sebenarnya kalau kita lihat misalnya kunjungan Pope kemarin gitu ya ke Indonesia, lalu berkunjung ke Istiqlal, kemudian mereka mendeklarasikan sebuah deklarasi yang dinamakan Deklarasi Istiqlal. Sebenarnya di situ salah satu poinnya adalah bagaimana membuat komunitas beragama ini, interfaith ini bersatu untuk mengatasi bencana kemanusiaan terbesar di dunia. Dan di situ disebut ada bencana iklim. Tapi memang harus diakui bahwa konsep atau pengetahuan atau pemahaman tentang bagaimana kita menjaga lingkungan itu mungkin belum sampai di tataran bawah gitu ya. Misalnya sampai ke masjid-masjid di kampung gitu. Atau di pesantren-pesantren di kampung, atau di gereja-gereja di wilayah kabupaten atau kota gitu ya. Jadi memang ini harus lebih didorong lagi, dan saya rasa sebenarnya mungkin pemimpin agama sekali lagi memiliki peran penting untuk ini karena mereka adalah salah satu orang yang didengarkan oleh jemaahnya gitu ya, oleh jemaatnya. Nah ini kan masalah bersama gitu ya Kak ya. Kira-kira perlu nggak sih mungkin kolaborasi lintas agama gitu? Apakah sudah terjalin dan mungkin masalah-masalah lingkungan apa aja nih yang harus jadi perhatian dan mungkin dioptimalkan lagi ke depan nih usaha pelestarian lingkungannya? Oke, sebenarnya sudah ada beberapa inisiatif interfaith ya, baik secara global maupun secara nasional kupikir. Jadi kalau di Indonesia itu kita punya Interfaith Rainforest Initiative Development, di mana sebenarnya para pemuka agama dari seluruh agama yang diakui di Indonesia itu membentuk sebuah inisiatif untuk penyelamatan hutan di Indonesia. Itu satu. Terus kemudian sebenarnya di tahun, kalau tidak salah di tahun 2018 atau 2019, itu Interfaith juga pernah berkumpul gitu ya. Mereka mengadakan sebuah conference dan ini global gitu skupnya. Di situ mereka mendeklarasikan soal Interfaith Declaration for Combating Climate Change. Jadi untuk mengatasi perubahan iklim gitu. Inisiatif-inisiatif itu sudah ada dan memang ini sebenarnya kalau kita bicara toleransi udah beyond toleransi gitu. Karena memang menuju kepada satu tujuan yang sama, yaitu soal penyelamatan lingkungan atau gerakan lingkungan gitu. Terima kasih Kak Rahma. Ya, sama-sama.
Paus Fransiskus membuka tahun Yubileum 2025 pada malam Natal 24 Desember 2024 dan akan berakhir pada 6 Januari 2026 dengan tema Peziarah Harapan. Tahun Yubileum atau Tahun Suci adalah perayaan istimewa yang diselenggarakan Gereja Katolik setiap 25 tahun. Perayaan yang diisi kegiatan ziarah keagamaan khusus ke Basilika Santo Petrus, Santo Paulus, dan gereja-gereja lain di Roma. Selain tradisi keagamaan, Tahun Yubileum juga jadi sumber pendapatan penting di Roma. Diperkirakan ada tambahan 30 juta pengunjung yang datang ke kota itu pada 2025 untuk merayakan Yubileum. Israel mengakui sebagai dalang di balik pembunuhan pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran pada Juli 2024. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan Israel Katz saat acara peringatan petugas keamanan Senin 23 Desember 2024. Ia juga mengakui pihaknya membunuh sejumlah petinggi Hamas dan Hizbullah, Yahya Sinwar dan Hasan Nasrullah. Lebih jauh, Katz menebar ancaman akan memenggal kepala para pemimpin Houthi dan menyerang infrastruktur strategis. Ancaman ini dilatari meningkatnya eskalasi politik Israel Houthi usai serangan rudal Houthi pada 21 Desember lalu menembus Tel Aviv dan melukai belasan orang. Perdana Menteri Greenland, Mutbi Uilu, menegaskan wilayahnya tidak akan pernah dijual dan bakal terus dipertahankan demi kebebasan. Pernyataan ini untuk merespon keinginan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai Greenland yang saat ini menjadi daerah otonom Kerajaan Denmark. Melalui medsos Truth Social, Trump mengatakan demi tujuan keamanan nasional dan kebebasan, Amerika Serikat memandang penting memiliki dan mengendalikan Greenland sebagai kebutuhan mutlak. Saat masih memimpin pada 2019, Trump pernah mengungkapkan niat membeli Greenland dan mendapat tanggapan serupa. Denmark kala itu menyebut pernyataan Trump sebagai pernyataan absurd. Greenland adalah wilayah yang diyakini kaya akan mineral, minyak, dan gas alam. Namun, perekonomiannya banyak bergantung pada perikanan dan subsidi tahunan dari Denmark. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita, Lea mau ajak kalian nih menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka perkara suap yang terkait dengan buron Harun Masiku. Penetapan itu disampaikan langsung Ketua KPK Setio Budianto kemarin. Menurut Setio, Hasto bersama-sama Harun disangka memberikan hadiah atau janji ke ex-anggota KPU Wahyu Setiawan agar memuluskan penetapan Harun sebagai anggota DPR 2019-2024 dari Dapil 1 Sumsel menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Wahyu sebelumnya sudah divonis 7 tahun penjara dalam perkara ini. Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena merintangi penyidikan kasus Harun. Saat operasi tangkap tangan 2020 lalu, Hasto disebut meminta pegawainya mengontak Harun dan memerintahkannya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Selanjutnya ke kabar pungli yang viral di beberapa daerah. Belakangan, beberapa kasus pungli viral di sosmed. Pertama, kasus pungli di Magelang yang terjadi di akses jalan menuju wisata Tirta Sambara. Dalam video yang viral, warga yang mengeluh karena dimintai uang justru dilempari sandal. Lalu ada juga kasus pungli di air terjun Tumpak Sewu Lumajang. Para wisatawan diminta membayar tiket masuk 3 kali lipat. Masih di Lumajang, wisatawan yang menggunakan kamar mandi di Ranu Regulo diharuskan membayar Rp20.000. Wakil Menteri Pariwisata, Niluh Puspa, menyayangkan maraknya pungli di momen libur akhir tahun. Ia mengklaim Kemenpar mengecek berbagai destinasi wisata untuk memastikan layanan lebih baik. Terakhir mampir ke Batam. Jelang akhir tahun, aktivitas penyelundupan barang ilegal di Batam, Kepulauan Riau meningkat 6,12% dibandingkan tahun lalu. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, mengungkap sepanjang 2024, sebanyak 857 kasus penyelundupan sudah ditindak. Nilainya mencapai Rp387 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp77 miliar. Askolani bilang posisi geografis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadikannya rawan penyelundupan. Langkah antisipasi Bea Cukai ke depan adalah memperketat pengawasan kapal-kapal yang mematikan alat navigasi. Sementara, Deputi Bidang Koordinator Kamtibmas Kemenkopol Hukam Asep Zainal meminta aparat yang terlibat penyelundupan barang ilegal segera ditindak tegas agar tercipta efek jera. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Maneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Merry Christmas. Bye.